Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Waktu 1 menit untuk bertanya dan menjawab 2 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Dafri Donaldi. Saya Dafri, panggilan Dafri. Saya berasal dari Kabupaten Solo. Ya, Kabupaten Solo. Kecamatan Tigolurah, tepatnya di Nagari Batu Bajanjang, Pak Anies. Jadi saya menempuh sampai ke titik nol ini 121 km. Gitu. Nah, begini, daerah saya itu termasuk yang tertinggal. Bayangkan saja Pak Anies, dari Nagari ke Jorong itu saya sebutkan Nagari Garabak Data, dengan Jorong Lubuk Tareh, itu harus melewati Kabupaten Damasraya. Betul nggak? Kemudian, Nagari Sumiso, itu ada jorongnya namanya Sariak Lawe. Sesuai dengan namanya, dia harus melewati Kabupaten Sijunjung. Nah, karena tidak ada akses, nah di sanalah terjadi kesulitan oleh masyarakat. Mulai dari pengurusan dan lain sebagainya, termasuk sinyal internet itu susah. Nah, saya mewakili teman-teman Gerakan Milenial Perubahan dari Kabupaten Solo, meminta komitmennya Pak Anies ketika nanti jadi presiden, untuk bagaimana langkah konkret Pak Anies, supaya daerah tertinggal di Kabupaten Solo itu tidak ada lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Anies. Waktu ya. Jalannya nggak ada. Bahkan dari Nagari ke Jorong itu harus jalan kaki 1 hari. Setengah sampai 1 hari. Makanya orang alternatif lewat Damasraya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, yang ketiga ya. Yang kedua, ini kan Pak Jokowi nge-share groundbreaking masalah IKN nih, akhir-akhir ini. Pak Anies kan rada gimana gitu masalah IKN. Ya, jadi apa nggak mubazir nih Pak Anies, bangunan-bangunan itu yang sudah dibangun gitu. Nah, apa solusi yang dari Pak Anies mengenai IKN ini sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bangun istana di Nusantara atau membangun jalan-jalan di kampung yang belum ada infrastrukturnya tadi? Oke. Anda sendiri yang cerita tadi tuh. Dia yang cerita. Anda sendiri cerita bahwa di kampung jalan belum ada. Betul tidak? Bukankah itu lebih penting dibangun daripada membangun sebuah istana? Betul tidak? Jadi setuju sekali bahwa kita harus memikirkan infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro itu apa? Air bersih, gas, listrik, sinyal. Kalau sekarang udah menjadi infrastruktur sinyal. Lalu jalan-jalan sampai ke kawasan desa-desa. Itu infrastruktur yang tidak kelihatan. Kalau infrastruktur makro apa? Bandara, lalu tol,
kemudian apalagi bandara laut, kereta api, itu yang makro. Nah yang mikro ini yang sering terlewatkan. Jadi Bung Devri, kami ingin agar fasilitas dasar itu dibangun merata supaya kesempatan untuk tumbuh berkembang itu merata. Kalau infrastruktur dasar itu tidak merata, maka begitu ada peluang yang punya konektivitas tumbuh, yang tidak punya konektivitas tertinggal. Nah, kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu supaya tumbuh berkembang. Jadi seperti sekarang nih, ini kita di kota mana nih? Tanah datar, lalu Solo, ada Pariaman, ada Padang. Itu semua dinaikkan infrastrukturnya supaya dia bisa menjadi pusat-pusat perekonomian. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja di situ siapa? Pegawai pemerintah, bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah, jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Nih, kita di rumah tangga biasa kan, ini kebutuhan atau keinginan? Anak-anak sering tanya gitu, Pak saya kepengen beli ini, pengen beli itu. Terus ayahnya tanya, ini kebutuhanmu atau keinginanmu? Keinginan. Nah jangan dulu, kita bereskan kebutuhan dulu, baru bicara keinginan. Kita bereskan dulu kebutuhan dasar bangsa ini, baru kita bicara tentang keinginan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pantun boleh ya? Tapi pantunnya jawab jangan cakep, karena kita orang Minang. Ranca, kata Pak Riki ranca. Dapat ranca. Nah, lurihlah jalan ke Batu Sangga. Belok jalan ke Pagariuang. Taruh ke Ilia Nagari Atar. Perkenalkan nama saya Yanti Indra, Ketua Kelompok Tani Salim Pauang, Kabupaten Tanah Datar. Yanti. Abang Anies, saya mau menanyakan tentang pertanian karena saya adalah ketua kelompok tani. Pak Anies ada programnya itu kontrak farming. Nah, sebagai ketua kelompok tani kami sangat merasa bangga dengan harapan-harapan para petani ke depan. Nah, yang jadi permasalahan hari ini adalah, nah, kami ini adalah petani hortikultura. Nah, jadi barang itu sayur-sayuran yang harus cepat dikirim. Kalau di sini kami mengirimnya kebanyakan ke daerah Riau. Nah, di samping ketua kelompok tani, saya mewakili ini dari pedagang-pedagang sayur. Nah, mereka juga mengeluh, kalau program Pak Anies itu jalan, kontrak kerja petani dengan pemerintah, kami sebagai pedagang ini bagaimana nasibnya? Demikian Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kami di dalam menyusun sebuah program tidak pernah berjalan sendirian. Jadi Ibu Yanti tidak pernah jalan sendirian. Kami selalu melibatkan semua stakeholder agar tidak mematikan ekosistem. Contoh, ya, kami di Jakarta ada daerah-daerah banyak di Jakarta itu yang kesulitan air bersih. Ini contoh kasus. Lalu kami dari negara menyiapkan air bersih. Tapi kami tidak ingin mematikan orang-orang yang selama ini bekerja, berjualan air. Ya, cuman bedanya apa? Kalau dulu mereka berjualan air harus mencari ke tempat yang jauh, sekarang kami siapkan airnya dekat situ, lalu mereka bisa mengambil air dari kami dan tetap berdagang. Jadi rakyat terima air bersihnya, yang dagang tidak mati kegiatan perdagangannya. Okay?
Yang kedua, ketika kami menata transportasi umum di Jakarta itu ada dulu, ini pernah ke Jakarta kan? Dulu ada namanya KWK, ada namanya Mikrolet, ada Metro Mini, ada Kopaja, semua kan? Itu adalah usaha-usaha yang ada di Jakarta. Lalu kami membangun sebuah sistem namanya Jaklingko, diintegrasikan. Apa yang kami kerjakan? Kami bukan belanja mobil baru lalu mereka dimatikan, tidak. Mereka justru bilang, Anda silahkan bekerja, kami akan membeli jasa dari Anda. Jadi usaha mereka itu tetap hidup. Kami akan ajak bicara semua pelaku tata usaha, kita tata sama-sama, tata niaga, sehingga tata niaganya itu berkeadilan, supaya mereka yang sudah hidup di dalam sektor ini itu tetap bisa hidup, tetapi tidak terjadi rente. Apa rente itu? Ya, permainan pemainan harga, pengelolaan jumlah, informasinya dibuat setara sehingga harga di tempat produksi dengan harga di pasar akhir dan harga di tiap level itu diketahui. Silahkan ambil margin, tapi ambil margin yang masuk akal. Nah, yang sering Sahabat BN, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Ranah Minang, Provinsi Sumatera Barat. Anies antara lain bertemu dengan warga masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Anies juga bertemu dengan warga masyarakat di Kabupaten Solok. Namun dalam hal ini setidaknya warga Sumatera Barat sekarang ini tampaknya semakin membulatkan tekad untuk memenangkan Anies dengan target minimal 80% pada Pilpres yang pemungutan suaranya akan berlangsung hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ini nanti. Sahabat BN, kita juga mendengar di Kabupaten Tanah Datar itu izin acara Anies yang sedianya akan berlangsung di lapangan Pagaruyung, tiba-tiba Pemda setempat mencabut izin secara mendadak, secara sepihak, sehingga acara Anies dilangsungkan jadinya di lapangan Cindur Mato. Tetapi sahabat, persoalan mencabut izin oleh Pemda ini untuk Anies Baswedan kelihatannya sudah menjadi makanannya sejak lama. Jadi ini merupakan rangkaian dari jegal Anies selama ini. Jegal Anies ternyata sekarang ini kalah total oleh desak Anies. Sahabat BN, kita lihat sambutan rakyat di Provinsi Sumatera Barat di Ranah Minang ini sangat-sangat antusias dan mengalahkan sambutan lembaga-lembaga survei selama ini. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.